Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan ini. Mari kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kabar gembira yang sungguh luar biasa jika amalan ini dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat duha. Adapun judulnya adalah 2 amalan mustajab sebelum sholat duha. Allah jamin rezekinya dan cukupi segala keperluannya. Namun sebelum kita lanjutkan, ingin kami sampaikan bahwa menyimak dari awal sampai dengan akhir video kami tentu akan lebih baik karena akan mendapatkan pemahaman yang utuh, dan lebih-lebih jika Anda berkenan untuk like, share, komen, dan subscribe pada video yang ingin kami tayangkan ini. Baiklah, mari kita mulai. Bahwa ada 2 amalan mustajab sebelum sholat duha. Jika 2 amalan ini dikerjakan, maka insya Allah apapun yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah 2 amalan mustajab tersebut? Amalan mustajab yang pertama adalah menyempurnakan wudhunya. Orang sering membayangkan dan menganggap bahwa wudhu itu hanya sebagai syarat untuk sahnya sholat. Tetapi ternyata setelah kita cermati bahwa wudhu itu kecuali memang suatu amalan yang disukai oleh Allah, tetapi ada beberapa hal yang perlu dikerjakan, yaitu menyempurnakan wudhu. Sehingga orang yang berwudhu dengan cara sempurna, maka Allah akan menyenangi orang tersebut. Beberapa cara menyempurnakan wudhu, diantaranya yang pertama adalah ketika akan berwudhu, bacalah ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bacalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, yaitu membaca syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca lagi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Setelah itu barulah berniat wudhu, yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi itu yang perlu disempurnakan, yaitu wudhunya. Yang kedua, doa setelah wudhu. Jadi ketika selesai wudhu juga disempurnakan dengan doa yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang maha tunggal, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat dan jadikanlah aku
dari golongan hamba-hambamu yang sholih. Itulah yang pertama, menyempurnakan wudhu dengan rangkaian kegiatan yang seperti kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, bahwa seseorang yang membiasakan diri mengerjakan sholat duha, sebaiknya Anda juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan berserah diri kepadanya. Jadi sebelum mengerjakan itu Anda sudah punya modal, yaitu hubungan baik dengan Allah. Dan yang kedua, setelah itu menyerahkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda sudah membiasakan diri menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi, jika orang sholat duha sudah punya modal yang hebat seperti ini, maka insya Allah doanya atau sholat duhanya akan berterima dan dikabulkan semua hajatnya. Berserah diri secara total pada Allah, insya Allah pasti dijamin rezekinya untuk taat padanya. Allah sudah berfirman, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia atau Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Itulah yang perlu dikerjakan sebagai modal awal untuk melaksanakan yang namanya sholat duha, ya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya atau kebutuhan apa saja, ya. Ini dari firman Allah Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Jadi Anda mau bersolat duha tapi harus punya modal dulu, yaitu modalnya satu tadi, yaitu mengerjakan wudhu sebelum sunat duha dengan sempurna, tapi ya bukan asal wudhu, tapi harus sempurna dengan cara-cara yang seperti tadi. Kemudian yang kedua, Anda bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan berserah diri kepada Allah. Caranya adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sebelum sholat duha, ya. Jadi kalau Anda sholat duha tapi Anda tidak punya modal, yaitu perintah Allah tidak dilaksanakan, kemudian hal-hal yang dilarang dilakukan, ya nanti Anda percuma meskipun Anda sholat duha. Maka ini penting, ya. Sudah punya takwa, kemudian Anda tidak berserah diri, juga akan sia-sia. Maka setelah Anda bertakwa dengan Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, kemudian serahkan semuanya kepada Allah melalui sholat duha. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.